Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kenikmatannya sehingga kita bisa bertemu di video kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naili Balkisa dengan NPM 2019 01500659 kelas R6G selaku ketua kelompok dari kelompok 4 pada mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Itzar Bolorangka MPD Cons selaku dosen mata kuliah metode penelitian kuantitatif yang telah memberikan kami tugas untuk mereview jurnal berupa video. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tanti Ardianti MPD Cons selaku dosen pilihan kami karena telah bersedia untuk meluangkan waktunya memberikan komentar pada video ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada rekan-rekan saya karena telah bekerja sama dengan sepenuh hati untuk memenuhi tugas video kali ini. Apabila nantinya di video kali ini ada kekurangan atau perkataan yang kurang berkenan dari saya ataupun anggota kelompok saya, mohon dimaafkan dan juga dimaklumi. Saya Arselia Sariputi Nugroho dengan NPM 2019 0150625. Saya Rubilana Christine dengan NPM 2019 015 00648. Saya Desti Dwi Suci Ramadanti dengan NPM 2019 0150649. Nama saya Gloria Agatha dengan NPM 2019 0150671. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Dinda Dwi Permatasari dengan NPM 2019. Selanjutnya saya akan memulai untuk mereview jurnal yang telah kami siapkan sebelumnya. Yang pertama, jurnal ini berjudul Hubungan Antara Kematangan Karir dengan Motivasi Berprestasi pada Remaja Tunanetra di DKI Jakarta. Dapat disimpulkan bahwa jurnal ini mengambil topik mengenai kematangan karir dan motivasi berprestasi. Lalu jurnal ini juga diterbitkan di Proceeding SNAPP 2016 Kesehatan. Siapa yang meneliti dalam artikel ini? Yang pertama, Alabanyo Brehbahama dan Sari Zakia Akmal. Selanjutnya ada latar belakang utama riset dari artikel ini, di mana remaja merupakan periode perkembangan transisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Pada masa tersebut terdapat berbagai tugas perkembangan yang harus dipenuhi, di mana salah satunya adalah menemukan bidang karir yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Hanya saja pemenuhan tugas perkembangan tersebut tidaklah mudah, terlebih lagi bagi penyandang tunanetra. Selama melakukan kegiatan sosial di lembaga pelayanan tunanetra, peneliti ini banyak menemukan fenomena di mana remaja tunanetra memilih jurusan tanpa pertimbangan yang matang. Alhasil, ada di antara mereka yang memilih jurusan yang tidak sesuai dengan minat, berhenti kuliah karena tidak cocok dengan jurusannya, ataupun bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang diambil. Yang membuat peneliti heran adalah justru remaja tunanetra tersebut tetap menunjukkan motivasi dalam menjalankan berbagai kegiatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara motivasi berprestasi dengan kematangan karir pada remaja tunanetra di DKI Jakarta. Artikel ini menarik karena membahas penelitian tentang hubungan antar kematangan karir dengan motivasi berprestasi pada remaja tunanetra di DKI Jakarta. Dan peneliti menemukan fenomena umum yang terjadi pada remaja tunanetra. Fenomena tersebut adalah banyaknya remaja tunanetra yang memilih jurusan di perguruan tinggi tanpa pertimbangan matang. Sebagai contoh misalnya, ada seorang remaja tunanetra yang tertarik dengan dunia IT. Namun akhirnya justru melanjutkan studi ke jurusan sastra karena ada tuntutan ketajaman visual untuk belajar di jurusan tersebut. Lalu
Fenomena lain yang ditemukan oleh peneliti adalah fenomena pasca pemilihan jurusan maupun pasca kelulusan, di mana ada remaja tunanetra yang akhirnya tidak menyelesaikan studinya ataupun bekerja tidak sesuai jurusan yang ditekuninya di perguruan tinggi. Contoh kasusnya seperti remaja tunanetra yang memilih jurusan sastra Arab justru tidak melanjutkan studinya karena merasa jurusan tersebut kurang ia minati. Lalu selanjutnya, saya akan membahas tentang letak originality atau kebaharuan dari penelitian itu. Letak kebaharuan dari penelitian ini adalah remaja tunanetra di DKI Jakarta. Masalah yang ingin dijawab oleh peneliti adalah peneliti ingin menjawab sejauh mana kematangan karir para remaja tunanetra dan bagaimana gambaran motivasi berprestasi yang dimiliki oleh remaja tunanetra. Peneliti ingin menjawab seberapa jauh kematangan karir yang dimiliki oleh remaja tunanetra dan juga peneliti ingin menjawab sejauh mana hubungan antara tingkat kematangan karir remaja tunanetra dengan tingkat motivasi mereka dalam meraih prestasi. Kemudian, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik dengan kejelasan unsur tujuan, subjek, sumber data, dan rincian sejak awal. Dan juga dapat menggunakan sampel serta mempunyai kejelasan dalam desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian non-eksperimental, yaitu penelitian asosiatif berupa korelasi. Desain penelitian ini dipakai oleh peneliti karena peneliti ingin mengukur sejauh mana hubungan antara variabel kematangan karir dengan motivasi berprestasi yang ada dalam diri subjek penelitian. Adapun teknik pengambilan data ini dilakukan melalui survei. Dapat disimpulkan bahwa kesimpulan ini menjawab semua pertanyaan peneliti, yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kematangan karir dengan motivasi berprestasi pada remaja tunanetra di DKI Jakarta. Walaupun tingkat kematangan karir seorang remaja tunanetra tergolong rendah, namun tidak serta-merta akan langsung diiringi oleh motivasi berprestasi yang rendah. Demikian pula sebaliknya. Selanjutnya dapat dilihat pula bahwa remaja pria tunanetra lebih memiliki motivasi of sukses yang lebih tinggi dibandingkan dengan remaja wanita tunanetra. Sementara remaja wanita tunanetra lebih memiliki motivasi fear of failure yang lebih tinggi dibandingkan remaja pria tunanetra. Selanjutnya dapat disimpulkan juga bahwa remaja tunanetra yang sedang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi memiliki motivasi fear of failure yang lebih tinggi dibandingkan dengan remaja tunanetra yang bersekolah di tingkat SMA karena tuntutan akademik yang jauh lebih tinggi di jenjang perguruan tinggi. Masalah yang tidak bisa terselesaikan dari peneliti tersebut adalah masalah responden, di mana responden yang kurang percaya dan membuka diri. Kemudian, banyak remaja yang masih belum bersekolah atau mengenyam pendidikan di bawah sekolah menengah atas, sehingga kemampuan subjek dalam memahami pernyataan-pernyataan yang terdapat di dalam kuesioner sehingga peneliti tidak mengikutsertakan beberapa remaja tunanetra sebagai sampel, karena khawatir respon yang mereka berikan tidak sesuai dengan apa yang terjadi dan kenyataan yang mereka alami sesungguhnya. Yang ada dalam artikel tersebut adalah tentang motivasi dan kematangan karir. Kelompok kami telah memilih 5 judul. Yang pertama adalah judul tentang hubungan efikasi diri, pola asuh otoritatif, dan motivasi berprestasi terhadap kematangan karir. Alasannya ialah kelompok kami ingin mengetahui apakah kepercayaan diri serta pola asuh otoritatif di mana orang tua memberikan dukungan, motivasi, tapi dengan batasan-batasan, dan apakah itu berpengaruh atas pilihan karir seseorang. Lalu yang kedua, hubungan antara self-efficiency dengan kematangan karir pada mahasiswa tingkat awal dan tingkat akhir di Universitas Indraprasta PGRI. Alasannya berhubungan dengan judul pertama, yaitu kelompok kami ingin mengetahui
Apakah tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap tingkat pendidikan, terutama bagi kelompok kami yang saat ini sedang berada di semester 6? Judul ketiga, hubungan antara resiliensi dengan kematangan karir pada remaja penyandang disabilitas Daksa, Profesor Dr. Soeharto Surakarta. Resiliensi adalah kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah yang terjadi dalam kehidupan, bertahan dalam keadaan tertekan, bahkan berhadapan dengan kesengsaraan atau trauma yang dialami dalam kehidupannya. Judul ini serupa dengan artikel kelompok kami pilih. Judulnya juga cukup menarik untuk memotivasi teman-teman kita yang tidak menyandang disabilitas dalam menentukan karirnya. Lalu judul keempat, hubungan harga diri dan dukungan sosial keluarga dengan kematangan karir siswa kelas 11 di SMA Negeri 98 Jakarta. Mengetahui seberapa besar pengaruh alasan diri dan dukungan sekitar, terutama peran keluarga dan orang tua dalam mendukung kematangan karir remaja SMA. Lalu judul kelima, hubungan kecerdasan adversitas dan kemandirian dengan kematangan karir pada siswa SMK Negeri 2 Surakarta. Alasannya ialah kecerdasan adversitas merupakan kemampuan individu dalam mengamati kesulitan dan mengolah kesulitan dengan kecerdasan yang dimiliki sehingga menjadi sebuah tantangan untuk menyelesaikannya. Ini menjadi alasan kami juga untuk mengetahui tingkat kemandirian remaja SMK dalam menentukan karirnya.